Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai batu bata plastik dan clean production. Kelompok 2 ini terdiri dari Muhammad Al-Rashid dengan NIM 68, Muindi Swatifarat dengan NIM 69, serta Dilan Krisnaya dengan NIM 70. Pokok bahasan dari pembahasan kali ini meliputi definisi clean production, definisi batu bata, serta analisis keterkaitan dengan batu bata plastik. Clean production atau produksi bersih merupakan strategi untuk menghindari timbulnya pencemaran industri melalui pengurangan timbulan sampah atau waste generation pada setiap tahap proses produksi untuk meminimalkan atau mengeliminasi limbah sebelum segala jenis potensi pencemaran terbentuk. Clean production berfokus pada pencegahan dari awal, pengurangan terbentuknya limbah, dan pendekatan sumber pendapat. Terdapat sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Lima R terdiri dari reduce, replan, reuse, recycle, dan replace. Reduce mengurangi pemakaian suatu barang atau pola perilaku manusia yang dapat mengurangi produksi sampah. Replan, kegiatan penanaman kembali, sering juga disebut sebagai reboisasi, guna mengurangi global warming. Reuse, yakni kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak dipakai. Recycle, yakni kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang, yang pada prinsipnya kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk dapat digunakan lebih lanjut. Dan terakhir, replace, yakni suatu kegiatan untuk mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat produksi sampah. Salah satu permasalahan lingkungan yang sedang marak terjadi pada saat ini, salah satunya adalah tertumpuknya sampah plastik. Saat ini jumlah sampah plastik terus meningkat dengan pesat. Peningkatan sampah ini terjadi karena penggunaan plastik dalam kehidupan masih tergolong tinggi. Sampah plastik merupakan jenis sampah yang sangat sulit untuk terurai secara alami. Sampah atau limbah plastik membutuhkan waktu hingga puluhan, bahkan ratusan tahun untuk terurai, tergantung jenis campuran dan ketebalannya. Limbah plastik dapat menyebabkan berbagai macam masalah lingkungan. Di antaranya, untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut telah bermunculan berbagai inovasi, yang salah satunya adalah pembuatan batu bata dari limbah plastik. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan konstruksi. Batu bata ini merupakan salah satu bahan bangunan yang sangat familiar dan sangat umum digunakan sebagai bahan konstruksi tembok, pagar, dan elemen rumah lain selain menggunakan kayu. Pada umumnya, batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Namun, saat ini telah muncul suatu inovasi yang juga merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan limbah plastik, yaitu dengan pembuatan batu bata dari limbah plastik. Batu bata berbahan dasar limbah plastik memiliki kuat tekan bata yang tinggi, termasuk dalam kelas 1 dengan kuat tekan di atas 100 kg per cm persegi. Batu bata plastik memiliki daya serap air yang kecil, sehingga cocok digunakan pada pembuatan tembok beriklim dingin. Namun, batu bata plastik masih memiliki nilai kuat lekat yang tergolong kecil, sehingga diperlukan mortar dengan perbandingan semen yang lebih besar. Terkait dengan ini, batu bata plastik dapat dibilang berjalan sinergi dengan konsep clean production. Hal ini karena batu bata plastik yang terbuat dari limbah-limbah plastik bekas pakai tentunya menjadi salah satu strategi untuk menghindari menumpuknya limbah-limbah industri, dan juga pembuatan batu bata plastik dapat mengurangi jumlah limbah-limbah yang menumpuk. Sekian bahasan kami mengenai batu bata plastik dan clean production. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 2. Pada minggu ini kami akan membahas mengenai bata plastik, ADH, dan manajemen limbah.
Sebelum itu, perkenalkan dulu kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Al-Rashid dengan NIM F4401211068, Muhanis Fatih Farhat dengan NIM F4401211069, dan Dilan Krisnaya dengan NIM F4401211070. Yang pertama adalah definisi dari Life Cycle Assessment. Analisis daur hidup atau Life Cycle Assessment atau disingkat LCA merupakan metode untuk mengukur dampak suatu sistem sepanjang masa pakai produk atau proses. Konsep dan teknik LCA memberikan kerangka yang baik untuk mengevaluasi strategi pengelolaan sampah bagi perencana dan pengambil keputusan bidang persampahan. Di dalam analisis daur hidup terdapat hierarki pengelolaan limbah yang dimulai dari disposal, energi recovery, recycling, reuse, minimization, dan hierarki tertingginya adalah prevention atau pencegahan. Itulah mengapa dibuatnya batu bata plastik ini, yang dalam penerapannya meminimalisir dan mencegah penumpukan sampah plastik yang ada pada saat ini. Plastic bricks is a highly scalable concept that holds the potential to totally eradicate the plastic menace in this decade. Globally, every country is facing the problem of disposing and recycling of plastic waste. In India, majority of the plastic wastes come from the four densely populated cities: Delhi, Mumbai, Kolkata, and Bangalore, most of which ends up in the landfill, taking up to 400 years to completely degrade. The rising demand for housing and public infrastructure as a result of increasing population has put more stress on conventional construction industry, which already contributes up to 40% of carbon dioxide emissions. Which brings us to plastic bricks, a recent innovation discovered by Rhino Machines Private Limited, combining foundry ash with plastic bits to make hybrid bricks, which not only reduces the use of virgin materials like clay and sand, but instead reuses waste materials. Moreover, it is 2.5 times stronger and about 26% lighter than a conventional red brick. Now you might be curious as to how these bricks are manufactured. The process involved in the manufacture begins with the shredding of plastic waste collected from industries, hospitals, and etc. Next, the foundry ash or cement dust is collected. Shredded plastic is then mixed with the ash in a particular ratio. This mixture is then heated and mixed using a screw machine to get a pulp-like consistency. After which the required amount of pulp is weighed. This is then compressed and shaped in a mold to get the desired shape and size of the brick. The brick is cooled in water to solidify the shape. Finally, post-processing and finishing steps are carried out. But due to lack of further research on plastic bricks, it has not yet become competitively priced. Thus, additional research is needed to streamline the brick manufacturing process and to make it more economical and energy efficient. Now, how can we as individuals contribute in the battle against plastics? Eco-bricks are plastic bottles filled with tightly packed plastic waste such as wrappers, single-use plastic containers, etc. And once they are full, they can be used as building blocks and cement fillers to build walls and other infrastructures. Here is how you can make an eco-brick.
These eco bricks can be attached together like Legos, and the structure can be fortified using caulk, which is made up of sand, clay, and straw. These sustainable bricks could be the future of construction with adequate research and funding. Thanks for watching. Hope you liked the video. Plastic bricks is a highly scalable concept that holds the potential. Oke, tadi itu adalah video terkait mengenai bata plastik. Berikutnya adalah opini. Dari video sebelumnya dapat terlihat jelas bahwa pembuatan bata plastik ini menjadi salah satu jawaban atau salah satu solusi untuk berlangsungnya konsep ADH atau LCA berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan bahan baku dari pembuatan batu bata plastik ini memanfaatkan limbah-limbah yang tidak terpakai dan menumpuk. Dengan ini, produksi batu bata plastik dapat dibilang menjadi salah satu strategi pengolahan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, namun juga memberi keuntungan yang ekonomis. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya. Carbon footprint dan bata plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 2 ya guys ya, bersama Al Rashid dengan NIM 68, Muhandis Pati Farhat dengan NIM 69, dan Dilan Krisnaya dengan NIM 070. Oke, masuk ke materi pertama, carbon footprint. Carbon footprint atau jejak karbon merupakan perkiraan jumlah total dari emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama produksi, pemrosesan, dan produk. Nah, Indonesia tersendiri menempati peringkat ke-8 negara dengan penghasil emisi karbon pada tahun 2018 menurut World Resource Institute. Sedangkan penghasil emisi karbon terbesar selama 1950 hingga 2021, Indonesia menduduki posisi peringkat keempat, menyumbang sekitar 4,5% emisi karbon dunia. Meskipun memiliki luas hutan tropis yang besar, ternyata karbon Indonesia yang dihasilkan juga tidak kalah tinggi. Berikut ada penyebab dari hal tersebut. Yang pertama ada penggunaan kendaraan. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas akan menghasilkan jejak karbon dari proses pembakaran bahan bakar tersebut. Berarti kalau bepergian menggunakan kendaraan pribadi, kita berkontribusi untuk menghasilkan lebih banyak gas emisi CO2. Selanjutnya ada penggunaan energi listrik dan air. Penggunaan energi listrik untuk keperluan sehari-hari, misalkan seperti TV, AC, lampu, kulkas, mesin cuci, microwave, dan berbagai peralatan listrik lainnya, dapat menghasilkan gas emisi yang berasal dari pembakaran bahan fosil pada pembangkit listrik. Begitupun dengan penyalahgunaan air. Dibutuhkan banyak energi untuk mengelola air bersih agar bisa digunakan, tapi kita malah sering membuang atau menyalahgunakan air bersih. Penyebab selanjutnya adalah konsumsi makanan. Makanan yang kita konsumsi juga menjadi salah satu sumber gas emisi, terutama jika makanan tersebut berpotensi menjadi gunungan sampah. Mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, proses distribusi, hingga barang tersebut sampai di tangan kita. Selanjutnya ada plastik. Sebuah penelitian berhasil menghitung bahwa dalam seluruh siklusnya, plastik menyumbang 3,8% dari emisi gas rumah kaca global. Angka tersebut hampir 2 kali lipat dari emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada sektor penerbangan. Terlebih, permintaan plastik terus meningkat secara konsisten sebesar 4% per tahun, sehingga diperkirakan emisi dari produk plastik akan mencapai 15% dari emisi gas rumah kaca global pada 2050 mendatang. Sisa jejak karbon akan selalu ada selama plastik dibuang. Pembakaran sampah plastik melepaskan semua karbon yang disimpan dalam plastik ke atmosfer, serta polutan udara seperti dioksin, furan, merkuri, dan poliklorinasi yang beracun. Nah, berikut ada cara menghitung carbon footprint. Carbon footprint dapat dihitung dengan bantuan software spreadsheet dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita menginput data dari emisi, kemudian menginput jumlah penduduk, kemudian menggunakan persamaan matematis ton C per kapita per tahun, dan terakhir menampilkan cepat jejak karbon. Nah, jejak karbon dalam pembuatan bata plastik. Bata plastik atau plastik cube merupakan inovasi bata yang terbuat dari bahan dasar plastik daur ulang. Plastik cube terbuat dari campuran plastik daur ulang dan tanah liat yang kemudian dipres atau ditekan. Tidak seperti bata tradisional, plastik cube tiding menggunakan mortar. Dengan mengeluarkan clean
oven berukuran besar, dan mortar pada proses pembuatan bata, plastik tube dinilai dapat mengurangi penggunaan energi sebesar 70%, sehingga akan menghasilkan jejak karbon yang jauh lebih kecil dibandingkan bata tradisional. Plastik tube dapat menjadi salah satu upaya mengurangi jejak karbon global. Prinsip penanganan emisi gas rumah kaca dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adaptasi. Adaptasi itu berarti menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan iklim yang telah terjadi. Kemudian ada mitigasi, yaitu memperlambat terjadinya perubahan iklim lebih lanjut dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga jangan lupa subscribe dan like-nya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 2 yang pada kesempatan kali ini akan membawakan materi mengenai Goal Definition and Scope dari LCA Bata Plastik. Kelompok 2 terdiri dari Muhammad Al-Rashid dengan NIM F468, saya Muhandis Wati Farhat dengan NIM F469, dan Dilan Krisnaya dengan NIM F470. LCA adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa dampak suatu produk lingkungan selama siklus hidup produk. Konsep Life Cycle Assessment atau LCA didasarkan pada pemikiran bahwa suatu sistem industri tidak lepas kaitannya dengan lingkungan tempat industri itu berada. Life Cycle Assessment secara umum merupakan pendekatan untuk mengukur dampak lingkungan yang diakibatkan oleh produk atau aktivitas, mulai dari pengambilan raw material, diikuti proses produksi dan penggunaan, dan berakhir pada pengelolaan sampah atau limbah. Dengan adanya LCA, kita dapat mengembangkan evaluasi sistematik dari konsekuensi lingkungan terkait dengan produk tertentu, membantu mengidentifikasi perubahan signifikan dalam dampak lingkungan antara tahap siklus hidup dan media lingkungan, mengidentifikasi dampak terhadap satu atau lebih area lingkungan tertentu dari kekhawatiran, serta membandingkan dampak kesehatan dan ekologi antara dua atau lebih produk atau proses saingan, atau mengidentifikasi dampak dari produk atau proses tertentu. Langkah dalam LCA dibagi menjadi 4, yakni Goal Definition and Scope, Inventory Analysis, Impact Assessment, serta Improve Assessment atau Interpretation. Goal Definition and Scope, fase proses LCA yang mendefinisikan tujuan dan metode yang termasuk dampak lingkungan siklus hidup ke dalam proses membuat keputusan. Dalam tahap ini, tipe informasi yang dibutuhkan untuk menambahkan nilai ke dalam proses penentuan keputusan, seberapa akurat hasil yang harus didapatkan untuk menambah nilai, bagaimana hasil harus ditafsirkan, serta bagaimana hasil harus disajikan agar bermakna dan berguna. Goal Definition and Scope dari Bata Plastik memiliki tujuan guna menentukan bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas bata plastik dari segi ramah lingkungannya, serta untuk meningkatkan jumlah penggunaannya dalam masyarakat luas. Decision kriteria dari bata plastik yakni nilai kuat dari bata plastik serta keramah lingkungannya. Bata plastik ini dinilai dari seberapa besar dapat menekan jumlah limbah plastik. Function and Functional Units. Bata plastik memiliki fungsi sebagai bahan penyusun bangunan terutama dinding untuk menggantikan bata normal yang sudah marak dipakai. Bata ini juga dibuat untuk menekan jumlah limbah plastik yang merajalela. Bata plastik ini merupakan salah satu bentuk inovasi dengan memanfaatkan konsep 5R. Sistem boundaries dari bata plastik ini memiliki batas daya tahan yang berbeda tergantung pada jenis plastik yang digunakan sebagai penyusunnya. Menurut Rexy et al. 2021, bata plastik yang tersusun atas plastik PP kuat tekan yang didapat sebesar 249 kg per cm persegi. Sementara dengan PET didapat 107 kg per cm persegi. Dengan HDPE 171 kg per cm persegi. Sementara untuk bata merah nilai tekannya sebesar 237 kg per cm persegi. Sekian presentasi mengenai LCA dalam
lingkup goal definition. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Al-Rashid dengan NIM 68, Muhandis Pati Farhat dengan NIM 69, dan Dilan Krisnaya dengan NIM 70 akan menjelaskan mengenai inventory analisis dari LCA bata plastik. Apa itu LCA? LCA merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa dampak suatu produk lingkungan selama siklus hidup produk. Konsep life cycle assessment didasarkan pada pemikiran bahwa suatu sistem industri tidak lepas kaitannya dengan lingkungan tempat industri itu berada. Life cycle assessment secara umum merupakan pendekatan untuk mengukur dampak lingkungan yang diakibatkan oleh produk atau aktivitas mulai dari pengambilan raw material, diikuti proses produksi dan penggunaan, dan berakhir pada pengolahan sampah atau limbah. Nah, terus apa sih inventory analysis? Inventory analysis merupakan inventarisasi kegiatan input dan output yang berkaitan dengan ruang lingkup kajian. Tahapan ini dimulai dari proses produksi, bahan baku, dan kebutuhan energi bahan. Inventory analysis lebih menitik beratkan pada data proses produksi industri. Nah, terus inputnya tuh apa sih? Nah, input ini merupakan bahan baku yang digunakan, yang diantaranya merupakan plastik PET, tanah liat, dan air. Selain itu, juga terdapat energi yang digunakan dalam pembuatan bata plastik. Kita masuk ke plastik. Nah, plastik ini merupakan senyawa polimer makromolekul yang penyusun utamanya berupa karbon dan hidrogen. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis plastik yang sering diolah. Nah, diantaranya ini ada polietilen, polipropilin, polistirena, polietilin terepate, dan polivinyl klorid. Nah, untuk membuat 1 kg plastik memerlukan 1,75 kg minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya maupun kebutuhan energi prosesnya. Dalam produksi bata plastik digunakan plastik jenis PET yang banyak digunakan untuk pembuatan botol plastik, dan jenis plastik ini dipilih karena mudah dijumpai. Kemudian masuk ke tanah liat. Tanah liat adalah tanah yang terbentuk karena proses pelapukan kerah bumi dan disusun oleh batuan feldspatik. Batuan feldspatik dalam hal ini adalah batuan yang terdiri dari batuan granit dan juga batuan beku. Bagian batuan tersebut terbentuk dari berbagai unsur seperti silikon, oksigen, dan aluminium. Selain tanah liat, juga dapat digunakan limbah bata sebagai bahan pembuatan bata plastik. Nah, berikut ini adalah energi atau kelistrikan yang digunakan pada produksi bata plastik, berupa kelistrikan yang digunakan untuk menyalakan mesin pres. Mesin pres digunakan untuk mencetak beton plastik dan menghasilkan bata plastik yang padat. Selain itu, kelistrikan juga digunakan untuk menyalakan mixer yang berguna untuk mencampur plastik dengan tanah liat. Nah, sekarang ada outputnya. Outputnya ini merupakan bahan yang dihasilkan dari proses produksi bata plastik. Outputnya dapat berupa produk dan emisi. Produk yang dihasilkan yaitu bata plastik. Bata plastik merupakan produk dari pencampuran tanah liat atau limbah bata dengan plastik yang dipanaskan kemudian dipres dengan mesin pres. Menurut penelitian Rahmawati dan Arnanda 2018, komposisi campuran plastik PET dengan tanah liat atau limbah bata yang menghasilkan kuat tekan paling baik adalah dengan perbandingan 50:50 dengan kuat tekan rata-rata 17,049 megapascal. Bata plastik ini dapat digunakan sebagai bahan bangunan alternatif. Bata plastik ini juga membantu untuk mengurangi sampah plastik yang beredar. Beton plastik ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, pada fungsi non-strukturalnya, bata plastik digunakan untuk menyekat antar ruang yang satu dengan lainnya. Nah, pada fungsi strukturalnya, sebagai salah satu penopang beban yang ditimbulkan oleh struktur yang berada di atasnya.
Output yang kedua yaitu emisi. Secara umum, gas buang atau emisi dapat didefinisikan sebagai hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak yang didispersikan ke udara, tergantung pada komposisi bahan bakar serta jenis dan ukuran boiler. Pengolahan sampah plastik merupakan salah satu sumber gas emisi rumah kaca. Pengelolaan sampah memberikan kontribusi sebesar 4% dari total gas rumah kaca dunia. Pembakaran sampah plastik menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Senyawa-senyawa berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran plastik antara lain yaitu CO, CO2, CH4, NOx, SO2, senyawa volatile organic compound atau VOC, dan particulate matter. Pembakaran sampah plastik menjadi kontributor utama emisi CO2 dengan rata emisi 19,26 GG CO2 EK per tahun atau mencapai 96,2% dari rata emisi CO2 yang mencapai 20,01 GG CO2 EQ per tahun. Selain itu, plastik ketika dilelehkan atau dibakar akan membebaskan partikel karbon monoksida, dioksin, nitrogen dioksida, dan fluorin yang dapat memicu berbagai masalah kesehatan yang terutamanya adalah kanker. Sampah plastik ini juga sangat erat keterkaitannya terhadap global warming atau pemanasan global karena plastik mengeluarkan gas metana dan etilena saat terpapar sinar matahari yang bisa rusak. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Al-Rashid dengan NIM 68, Muhandis Fatih Farhat dengan NIM 69, dan Dilan Krisnaya dengan NIM 70. Kali ini kelompok kami akan membahas impact assessment dan interpretasi dari LCA bata plastik. Masuk ke LCA terlebih dahulu. LCA ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa dampak suatu produk lingkungan selama siklus hidup produk. Konsep LCA ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu sistem industri tidak lepas kaitannya dengan lingkungan tempat industri itu berada. Impact assessment merupakan langkah dalam LCA di mana dilakukan evaluasi secara bertahap terhadap potensi dampak terhadap lingkungan dengan menggunakan hasil life cycle inventory dan memberikan informasi untuk diinterpretasikan pada tahap terakhir. Analisis dampak lingkungan mengkaji limbah dari pengolahan material, tingkat kebisingan, pembuangan emisi, efisiensi biaya produksi, dan masih banyak lagi. Nah, dari produk kita yaitu bata plastik ditemukan beberapa indikator dampak sebagai berikut. Nah, terdapat juga potensi dari global warming. Pembuatan bata plastik dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu di atmosfer dan permukaan bumi atau suhu global. Unit yang dijadikan parameter atas dampak ini ialah CO2. Berdasarkan pada nilai Gross Domestic Environmental Impact atau GDEI, dampak ini memiliki nilai sebesar 28.960. Pembuatan bata plastik dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan eutrofikasi yang merupakan proses di mana seluruh badan air atau sebagian darinya secara bertahap mengalami peningkatan kadar mineral dan nutrien, terutama nitrogen dan fosforus. Unit yang dijadikan parameter atas dampak ini ialah PO4. Berdasarkan pada nilai Gross Domestic Environmental Impact atau GDEI, dampak ini memiliki nilai sebesar 19. Nah, lanjut. Pembuatan bata plastik juga dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan formasi oksidan fotokimia, di mana oksidan fotokimia sendiri adalah komponen atmosfer yang diproduksi dari proses fotokimia. Dan senyawa yang dihasilkan merupakan polutan sekunder hasil dari interaksi antar polutan primer dan cahaya. Unit yang dijadikan parameter atas dampak ini ialah NMVOC atau non-methane volatile organic compound.
Berdasarkan pada nilai Gross Domestic Environmental Impact, dampak ini memiliki nilai sebesar 17. Selanjutnya ada penipisan ozon. Pembuatan bata plastik dapat mengakibatkan terjadinya penipisan ozon, di mana ozon ini merupakan molekul anorganik radikal yang terdiri dari 3 atom oksigen yang bersifat oksidator kuat. Penipisan ini dikarenakan dalam pembuatan bata plastik menghasilkan CFC. Berdasarkan pada nilai Gross Domestic Environmental Impact, dampak ini memiliki nilai sebesar 0,002. Selain itu, pembuatan bata plastik ini dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan tingkat keasaman tanah, di mana merupakan suatu permasalahan bagi tanah, terutama dalam masalah tingkat keasaman atau pH, yaitu yang memiliki pH di bawah 6. Unit yang dijadikan parameter atas dampak ini adalah tingkat SO2 pada tanah. Berdasarkan pada nilai Gross Domestic Environmental Impact, dampak ini memiliki nilai sebesar 123. Ada pula pembuatan bata plastik ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pada toksisitas manusia, di mana merupakan jumlah emisi yang terakumulasi dalam tubuh seseorang. Unit yang dijadikan parameter atas dampak ini ialah 1,4 dB atau 1,4 diklorobenzena. Berdasarkan pada nilai Gross Domestic Environmental, dampak ini memiliki nilai sebesar 3,216. Nah, selain itu ya ini juga terdapat nih dampak lainnya. Jadi untuk indikator dampak lain tercantum secara lengkap dalam tabel ini. Ada pula interpretasinya. Jadi dapat dilihat nih bahwa semakin meningkat proporsi penggunaan HDPE pada bata plastik, jadi semakin tinggi pula nilai kuat tekannya. Namun hal ini hanyalah berlaku sampai batas tertentu saja. Ketika penggunaan HDPE sudah melewati 50%, komposisi nilai kuat tekan ini justru akan mengalami penurunan. Nah, selain kuat tekan, dapat dilihat juga pada kuat tariknya. Jadi, semakin meningkat proporsi penggunaan HDPE pada bata, semakin rendah nilai kuat tariknya. Seperti yang terlihat pada tabel, di mana rata-rata dari kuat tarik bata kian menurun seiring bertambahnya HDPE dalam komposisi bata. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa bata plastik ini merupakan salah satu terobosan di bidang teknik sipil yang berkesinambungan dengan kelestarian lingkungan. Jenis plastik yang dapat digunakan dalam pembuatannya berupa HDPE. Bata yang mengandung HDPE akan mengalami peningkatan kuat tekan seiring bertambahnya komposisi HDPE dalam bata. Namun, sebaliknya akan mengalami penurunan kuat tarik seiring bertambahnya HDPE. Walaupun bata plastik dapat menekan jumlah plastik yang terbuang, namun sayangnya pembuatan bata ini justru menimbulkan dampak lain seputar lingkungan seperti potensi akan global warming. Bata plastik datang dengan keuntungan dan kerugian secara beriringan. Maka dari itu, terdapat pro kontra atas pembuatannya. Namun, menilai dari segi mutunya, bata plastik pantas dan layak untuk diproduksi secara massal. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.